Ada apa? Apa yang terjadi? Aku sedang memberinya makan. Dia mengalami kesulitan untuk merasa nyaman. Seorang ayah panik menelpon 911 setelah salah satu bayi kembarnya berhenti bernapas. Aku tidak ingin menyakiti bayi-bayiku. Aku sangat mencintai mereka. Apakah Andrew Kammerer akan menyakiti bayi perempuannya? Dan mengapa tunangannya berada dalam posisi sulit? Aku Annette Levy, dan inilah Crime Fix. Kamu tahu, salah satu alasan kami bisa menghadirkan episode Crime Fix yang penting dan serius seperti ini adalah karena kami memiliki mitra yang hebat. Dan salah satunya adalah Morgan & Morgan. Selama lebih dari 35 tahun, firma hukum ini telah memperjuangkan orang-orang seperti kamu dan aku dan telah mendapatkan kembali lebih dari 30 miliar dolar untuk klien-kliennya. Dengan lebih dari 1.000 pengacara di lebih dari 100 kantor, mempekerjakan Morgan & Morgan benar-benar seperti mempekerjakan pasukan untuk berjuang demi kamu. Ini adalah tim yang akan berjuang keras untuk mendapatkan kompensasi yang layak diterima klien mereka. Tidak semua firma hukum itu sama. Jika kamu memilih yang salah, kamu bisa kalah bahkan sebelum mulai. Jadi, jika kamu pernah terluka, kamu bisa mencoba Morgan & Morgan. Biaya mereka gratis, kecuali kamu menang. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa pergi ke forthepeople.com/crime. forthepeople.com/crimefix. Klik tautan di bawah ini atau pindai kode QR yang kamu lihat di layar. Bayi berusia 4 bulan itu benar-benar berharga dan sangat tidak berdaya. Mereka sama sekali tidak bisa melakukan apapun untuk diri mereka sendiri. Orang tua mereka seharusnya mencintai, merawat, dan tentu saja melindungi mereka. Namun di Ohio, di sebuah pinggiran kota Cincinnati bernama Goshen Township, seorang ayah bernama Andrew Kammerer dituduh melakukan hal yang tak terbayangkan. Membunuh bayi perempuannya yang baru berusia 4 bulan, Evelyn. Dan ada sebuah kejutan dalam kasus ini yang bahkan aku sendiri tidak menduganya. Simak terus, nanti saya bahas itu lebih lanjut. Pada tanggal 4 November 2024, Andrew Kammerer menelpon 911. Dan apa yang dia laporkan sejujurnya agak aneh. Dengarkan apa yang dikatakan Kammerer kepada polisi saat mereka tiba di rumahnya. Aku harus mengajarimu. Oke. Dia mau kemana? Ke bagian anak-anak? Kay Utara. Pergi ke utara sekarang. Ada apa? Apa yang terjadi? Aku sedang memberinya makan. Dia mengalami kesulitan untuk ditenangkan. Jadi aku membawanya untuk mengganti popoknya. Dia terjatuh. Dan sepertinya aku mencoba menangkapnya atau sesuatu seperti itu. Jadi aku pikir dia membenturkan bagian belakang kepalanya. Tapi aku tidak sempat menangkapnya. Jadi aku tidak tahu. Oke, siapa yang ada di sini bersamamu? Hanya aku sendiri. Hanya kamu yang bersamanya? Dan aku punya bayi lagi. Di mana ibu? Dia sedang bekerja di Dayton. Oke, bawa kami masuk dan tunjukkan di mana. Ya. Berapa umur anak yang satunya? Belum. Iya, tunggu sebentar. Oke, ayo kita pergi. Ada anjing atau apa gitu? Iya. Aku akan duduk tepat di sana. Tekan dada sekarang. Aku sedang mengganti popoknya. Oke, ceritakan saja apa yang terjadi. Aku sedang mengganti popoknya dan seperti. Di mana dia tidur? Dia tidak sedang tidur. Aku sedang mengganti popoknya. Bagaimana? Kapan dia bangun? Aku sudah menggendongnya lalu memberinya makan. Oke. Jadi kamu membawanya kembali ke sini, lalu apa? Jadi aku mulai mengganti popoknya. Dan ternyata dia belum pup. Jadi aku coba tekan perutnya. Lalu dia marah. Jadi kemudian aku mengambilkan sesuatu untuk menenangkannya. Dan aku menjatuhkan empengnya. Jadi aku mengambilnya dan dia seperti terguling. Karena dia terus mendorong kakinya dengan sangat kuat. Karena dia mengalami refluks asam lambung. Jadi dia mendorong dirinya sendiri jatuh. Dan itu sudah terlambat sebelum aku bisa melakukan apapun seperti aku. Jadi kamu sedang mengganti popoknya. Dia menjatuhkan empengnya. Ya, dia meludahkannya. Dia meludahkannya, lalu apa yang kamu lakukan? Aku mencoba mengambilnya. Jadi itu terguling, memantul dari bawah sini dan menggelinding ke arah sana. Aku menoleh sebentar. Dia mendorongnya. Dia mendorongnya lalu apa? Dari sini. Dia mendorong dari sini. Dan bagaimana dia jatuh? Ya. Dia jatuh. Oke.
Oke. Lalu apa yang terjadi? Ya, aku mencoba menangkapnya tepat waktu. Jadi dia tetap jatuh ke tanah. Oke. Lalu apa yang terjadi? Aku mengangkatnya dan dia seperti megap-megap kehabisan napas. Jadi aku mencoba untuk seperti mengangkatnya. Lalu aku meletakkannya kembali di sini dan aku mencoba untuk membersihkan dan merapikan semuanya. Dan aku mulai melihat ada memar di perutnya, sepertinya dari bekas popoknya. Dan entah bagaimana bibirnya berdarah. Aku bingung bagaimana bisa terjadi. Dia kan belum punya gigi. Aku benar-benar panik. Lalu dia mulai berubah warna kan? Dia mulai pucat. Sekarang aku benar-benar panik. Apa yang sedang terjadi? Apa yang baru saja aku lakukan? Apa ini salahku? Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang sialan ini? Jadi maksudku dia seperti tidak benar-benar bernapas dengan konsisten. Aku perhatikan. Aku mencari apakah ada tarikan di tulang rusuknya atau semacamnya. Tapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda itu. Seolah-olah dia memang tidak bernapas. Bayi Evelyn baru berusia 4 bulan dan dia punya saudara kembar perempuan. Petugas polisi meminta Kammerer untuk menjelaskan lagi bagaimana Evelyn yang baru berusia 4 bulan bisa jatuh dari meja ganti bayinya. Oke. Dan saat dia jatuh ke lantai, apakah dia jatuh dengan punggungnya atau wajahnya? Sepertinya punggung atau kepalanya, ya? Oke. Apa yang dia lakukan sebelum kamu mengganti popoknya? Kalian ada di luar sana dan kamu bilang mereka punya masalah asam lambung. Apakah dia sedang kesal? Apakah dia rewel dan dia jadi aku jelas mencoba menenangkannya. Aku mencoba membuatnya senang, kan? Jadi aku menggendongnya dan membawanya ke sini hanya untuk sekali lagi mengganti popoknya dan segala macam seperti itu dan melakukan langkah-langkah yang biasa, kan? Dia baru saja makan. Dia hanya mencoba membuatnya tidur siang. Semua hal lain yang biasa kamu lakukan untuk menenangkan bayi, kan? Dan dia tidak mau. Jadi, lakukan apa? Dia jatuh dari mana? Di sini. Apa yang Anda butuhkan? Sudahkah Anda memberitahu istri Anda? Saya baru saja bilang, dan saya darurat itu saja yang saya katakan, darurat. Oke. Kamu harus. Apakah tetanggamu akan menyiapkan bayi yang lain dan pergi ke rumah sakit? Maksudku, Apakah dia sudah ada di rumah sakit? dia sudah pergi. Oke, ya. Dia akan pergi. Benar, Ya, jadi be north. Jam berapa istrimu berangkat kerja? dia pergi dari sini sekitar jam 3.30. Dia mulai kerja jam 4.30. Oke. Jam berapa bayi-bayi itu bangun? Saya membangunkan mereka jam 6. Jam 6. Jadi kita baru melakukan ini selama 1 jam. Ini tempat tidurnya. Oke. Baiklah, mari kita siapkan anak yang satunya lagi, lalu kita minta tetanggamu untuk mengantarmu. Karena kamu, oke. Boleh nggak aku ganti baju? Atau maksudku kalau ini nggak apa-apa. Aku bahkan nggak pakai pakaian dalam, aku cuma pakai piyama. Ya, nggak apa-apa kok. Sekarang, ini benar-benar situasi yang sangat serius. Seorang bayi perempuan berusia 4 bulan yang ditinggal dalam perawatan ayahnya berhenti bernapas. Andrew Kammerer mengaku bayi Evelyn jatuh dari meja ganti popoknya. Tapi benarkah begitu? Apakah itu benar-benar terjadi? Apakah itu mungkin terjadi? Kita akan tetap di sini sampai, dan dengan kondisi rumah seperti ini, kita akan tetap di sini di luar. Tidak ada anak lain di dalam, benar? Tidak ada yang lain. Tidak, ini saja yang saya punya. Oke, baiklah, kita akan tetap di sini. Pergilah ke rumah sakit. Kami akan mengamankan semuanya untukmu. Oke. Dia akan menyetir seperti biasa saja. Mereka mungkin sudah sampai di sana. Begitu, oke. Oke, jadi tidak. Saya mengerti. Silakan lanjutkan. Maksud saya mengerti. Semuanya memang gila dan semacamnya. Tapi pikiran saya agak acau, jadi saya lumayan bisa menghadapi ini. Perang, ini kartu kami. Kami akan mengamankan semuanya dan menunggu di sini. Kami punya penyidik lain yang akan datang. Itu alasannya. Tapi kamu harus pergi ke rumah sakit. Oke. Baiklah, baik. Oke. Andrew Kammerer dibawa ke rumah sakit. Dia tiba dan keluarganya sudah di sana, termasuk tunangannya, Danielle Rudy. Bayi Evelyn tidak dalam kondisi baik, seperti yang dijelaskan Andrew kepada para detektif. Nadinya sangat lemah, dan mereka khawatir dia tidak akan bisa bertahan. Sekarang. Oke. Ini tidak bagus. Tidak bagus. Maksudku, aku sedang bicara dengan kalian, dan rasanya aku takut, bro.
Aku benar-benar takut. Jadi ini adalah prosedur normal untuk situasi seperti ini, tahu kan? Aku mengerti itu, tapi aku masih sangat takut. Aku sangat takut. Jadi kenapa kamu tidak memberitahuku apa yang terjadi? Jadi begini, aku membangunkannya dan mungkin sekitar jam 30. Jadi aku masuk dan memasukkan empeng ke mulutnya. Mungkin sekitar jam 5.45-an. Mereka biasanya bangun sedikit sebelum jam 6. Lalu aku bangun jam 6 dan kau tahu, menghangatkan susu dan membuat mereka duduk di sana. Mereka punya bantal kecil yang ada di atas ottoman tepat di depan TV di rumahku. Aku nggak tahu apakah kalian sempat ke sana. Aku belum pernah ke sana, tidak. Jadi kami menaruh mereka di sana dan dengan begitu kami bisa, kau tahu, punya anak kembar itu agak sulit untuk dilakukan. Kau tahu, aku nggak bisa seperti menggendong kedua bayi dan memberi mereka makan sekaligus. Jadi dengan adanya bopi dan bantal-bantal itu, mereka bisa membantu aku melakukan itu. Jadi aku bisa memberi mereka makan dan mungkin sekitar jam 6.20, aku lihat mereka mulai tertidur. Mereka bayi prematur, bro. Mereka belum sepenuhnya berkembang kan? Jadi, dia sering mendorong dan melengkungkan punggungnya karena asam lambung itu. Jadi dia belum tenang. Jadi, tidur jam 6.36 dan aku berpikir, kamu tahu, aku harus mulai bersiap-siap. Aku harus segera berangkat kerja. Dan aku harus mengantar mereka ke rumah orang tuaku dalam perjalanan ke tempat kerja. Jadi aku bawa dia ke kamar bayi. Dan aku, kamu tahu, mencoba menyiapkan dia. Dan aku membuka resleting jumpernya dan menaikkannya. Kamu tahu, menggulungnya di dekat badannya. Lalu aku melepas popoknya. Ada pipisnya, tidak ada pupnya. Jadi aku sedikit menggosok kakinya, lalu menekannya perlahan ke perutnya. Siapa tahu itu bisa membantu. Dan berhasil, dia pup. Lalu dia mulai rewel, meludahkan empengnya, dan aku itu terlepas dari sisi meja ganti dan memantul. Jadi aku menoleh sebentar. Dan kurasa dalam waktu itu dia melakukan gerakan melengkung karena dia benar-benar seperti meluncur ke arah lantai saat aku menoleh. Dan pada saat itu aku mengangkatnya dan menenangkannya. Dan dia berhenti menangis saat aku menenangkannya. Tapi kemudian dia mulai mengerang dan wajahnya berubah warna. Dan saat itulah aku sadar, sepertinya dia tidak bernapas seperti seharusnya kan? Maksudku, dia tidak berteriak. Sejujurnya matanya terlihat agak buram dan dia tampak tidak baik-baik saja. Jadi aku langsung menelpon 911 dan aku berbicara di telepon dengan operatornya. Dan setelah itu, aku hanya mencoba melakukan segala yang aku bisa untuk membantunya, bro. Jadi aku tidak tahu. Maksudku, itu saja. Itu saja. Seperti, aku bahkan tidak bisa memberitahumu apa yang sebenarnya terjadi setelah itu. Aku tahu semua orang ada di rumahku. Itu satu hal yang dia katakan. Apakah pintunya tidak terkunci? Tidak. Aku sedang menggendong bayi. Jadi aku pergi dan membuka pintunya. Aku kembali, aku mengambil ponselku, lalu aku di sana, dan saat itulah aku melakukan kompresi dada. Jadi, tepat di pojok sofa aku, dia memuntahkan segala macam susu. Dia lemas seperti pasta. Benar-benar lemas dan pucat. Dan itu hal terburuk yang pernah ada. Benar-benar hal terburuk yang pernah ada. Oke. Ini hanya 2 anakmu saja? Tidak ada anak yang lebih tua? Saya belum pernah punya anak sebelumnya. Ini pertama kalinya saya punya anak. Ini satu-satunya, kamu tahu, benar-benar belum pernah punya anak sebelumnya. Tidak tahu harus berbuat apa, dan saya hanya berusaha menjalani setiap hari. Benar. Andrew Kammerer menjelaskan lagi bagaimana menurutnya posisi Evelyn saat dia terjatuh dari meja ganti popok. Jadi, dia berbaring memanjang di meja ganti. Dan maksud saya, mereka besok berumur 4 bulan. Sangat aktif, seperti bayi yang sudah bisa bergerak. Dan seharusnya aku mengikatkan sabuk pengaman padanya. Itu hal terpenting. Seharusnya aku mengikatkan sabuk pengaman padanya. Oke, jadi apakah dia memang sering berguling? Dia sering mendorong. Ya, Mendorong atau berguling? dengan kakinya. Dia mendorong dengan kakinya. Jadi dia punya asam lambung naik. Dan mereka melengkungkan punggung mereka dan mereka mencoba, kurasa, meredakan atau mengurangi rasa sakit dan sebagainya. Asam dan gas yang ada di dada. Jadi dia melengkungkan kakinya.
Dia sangat kaku dan dia akan mendorong seperti itu. Dan dia jatuh dari ujung meja, ganti, atau dari bagian depannya? Tidak, dia terjatuh dari samping, dari bagian depan. Para detektif terus menginterogasi Andrew Kammerer. Dia bekerja sebagai penjual sepeda motor dan dia bersama bayi-bayi itu saat Daniel sedang bekerja. Setelah percakapan yang panjang, dia meninggalkan ruangan agar para dokter bisa memberi kabar terbaru kepada dia dan Daniel tentang kondisi Evelyn. Tapi kemudian dia kembali. Jadi, apa mereka sudah memberi kabar terbaru padamu? Ya, oke. Kamu tahu dokter yang mana? Siapa dokternya? Tidak. Apa pembaruannya? Tidak bagus. Bahwa dia pada dasarnya akan berakhir dalam kondisi mati otak. Bahwa dia sudah terlalu lama tanpa cukup oksigen di otaknya sehingga dia tidak akan bisa bertahan. Oke, dan Anda tidak tahu nama dokternya? Tidak, Pak. Oke. Saya tidak tahu. Jujur, saya tidak akan berbohong pada Anda. Saya benar-benar begitu. Tidak fokus. Saya tidak menangkap namanya. Itu dia? Bukan. Bayi itu Andrew Kammerer meninggalkan ruangan, lalu para dokter tampak berbicara dengannya dan Daniel tentang kondisi Evelyn. Sekitar 12 menit kemudian, Andrew kembali ke ruangan tempat para detektif menunggunya dan mereka mengonfirmasi kabar buruk tentang bayi Evelyn. Jadi dokter sudah memberi kami kabar terbaru. Saya kira mungkin kabarnya mirip dengan yang Anda dapatkan. Keadaannya tidak terlihat baik, tapi mereka juga tidak tahu. Mereka tidak bisa memberikan banyak informasi. Jadi juga saat Anda sedang di luar, detektif lain menelpon. Apakah Anda punya anjing di rumah? Apakah Anda butuh bantuan untuk membawa anjing itu ke rumah seseorang atau hal seperti itu? Tetangga Anda menawarkan, sepertinya untuk mengeluarkan anjing itu atau semacamnya. Lalu kami akan mengunci rumah Anda dan memberikan kuncinya kepada tetangga Anda hanya untuk mengamankannya. Jadi dengan begitu kalian bisa merasa tenang di sini dan tidak perlu khawatir. Apakah itu tidak apa-apa bagi Anda? ya kuncinya di sini bersama kami. Jadi, oke. Jadi apakah mereka baik-baik saja? Apakah anjingnya ramah? Ya, dia memang tidak ramah. Apakah tetanggamu? Apakah tetanggamu sudah akrab dengan anjing itu? Kurasa begitu. Oke, jadi kamu pergi ke tetangga untuk merawat anjing itu. Tentu. Lalu, apakah Anda ingin kami langsung mengunci rumahnya? Dengan begitu, kalian tidak perlu khawatir soal keamanan rumahnya. Tidak masalah. Jadi sebelum Anda keluar tadi, kita sedang berbicara. Setelah kejadian ini terjadi, apakah Anda merasa mungkin telah mengguncangnya atau tidak? Saya tidak merasa telah mengguncangnya. Saya benar-benar tidak. Saya, seperti yang saya katakan, itu hanya bergoyang, bro. Saya tidak ingin menyakiti anak-anak saya. Saya sangat mencintai mereka. Saya benar-benar sangat peduli. Saya sudah mengatakan ini sejak mereka lahir. Saya baru mengenal mereka sehari dan saya akan melakukan apa saja untuk mereka. Bahkan, saya tidak akan melakukan itu untuk seseorang yang sudah saya kenal selama 10 tahun. Iya. Dan jelas, maksud saya, kalau kamu butuh bantuan atau semacamnya, misalnya kamu butuh baju atau apa, saya akan memberikan bajuku sendiri untukmu. Tapi, aku nggak akan meminjamkanmu $10.000. Tapi untuk gadis-gadis kecil ini, entah kenapa aku merasa berbeda pada mereka. Dan aku bahkan bilang ke Daniel, rasanya aneh sekali mengetahui bahwa aku rela melakukan apa saja untuk makhluk kecil ini. Iya. Kamu dan Daniel pernah bertengkar? Enggak, maksudku kami kadang berdebat soal keuangan dan hal-hal seperti itu, tapi kami nggak bertengkar. Oke. Menurutmu, seberapa sering itu terjadi? Mungkin beberapa kali sebulan. Apakah itu pernah menjadi fisik? Tidak pernah. Oke. Apakah kamu pernah meninju dinding, merusak barang, atau hal seperti itu? Suatu kali aku terbangun karena mimpi buruk dan aku meninju pintu di kamar tidurku. Aku yakin mereka melihat itu. Aku tidak yakin. Ya, aku yang meninju itu. Tapi tidak, aku tidak punya dorongan kekerasan apapun. Sudah berapa lama itu terjadi? Aku nggak tahu, bro. Mungkin sekitar awal tahun ini, seperti bulan Januari. Aku bahkan nggak tahu pasti, aku nggak bisa bilang juga. Itu terjadi sudah lama banget. Seluruh tahun ini rasanya seperti sudah 10 tahun berlalu. Aku nggak akan bohong sama kamu. Ini adalah tahun terpanjang dan tahun terberat dalam hidupku. Oke.
Tapi kamu nggak mukul tembok atau merusak apapun pagi ini. Enggak, Oke, kalau tadi malam gimana? enggak, Bagaimana dengan Daniel? Tidak. Apakah dia pernah meninju dinding atau merusak sesuatu saat kalian bertengkar? Tidak. Apakah dia pernah bersikap kasar secara fisik padamu? tidak. Dia sangat pasif. Jadi kalau kalian bertengkar, menurutmu siapa yang lebih memilih diam? Kamu atau dia? Atau kalian malah semakin panas? Dia yang memilih diam. Aku biasanya bertanya. Aku sangat berorientasi pada solusi. Dan aku ingin menemukan jawabannya. Aku ingin menemukan jawabannya. Aku ingin tahu bagaimana cara memperbaikinya. Bagaimana caranya? Bagaimana aku bisa sampai ke titik di mana masalah ini terjadi? Dia agak pasif. Dia tidak suka melakukannya. Dia tidak ingin mengatakan sesuatu yang bisa menyakiti perasaan atau dia tidak ingin mengatakan sesuatu lalu menyesalinya atau semacam itu. Jadi dia sedikit lebih pasif, dia sedikit menutup diri. Andrew Kammerer telah mengatakan kepada detektif bahwa dia mengalami tahun terburuk dalam hidupnya dan bahwa dia dan tunangannya Daniel sering bertengkar soal keuangan. Tetapi dia membantah bahwa dia yang meninju dinding rumah itu pagi itu. Lalu para detektif memutuskan untuk mengkonfrontasi Andrew dengan kecurigaan mereka. Jadi, apakah mungkin ada sesuatu lagi yang terjadi pagi ini yang belum kamu ceritakan kepada kami? Yang berkaitan dengan Evelyn jatuh dari meja ganti. Tidak, Pak, saya sudah ceritakan semuanya. Tidak ada hal lain yang bisa saya pikirkan yang belum saya ceritakan. Saya sudah jelaskan sedetail mungkin selama yang saya ingat. Jadi mereka memang mengirimkan saya foto meja ganti itu. Iya, Dan itu seperti cekung di bagian tengahnya. Maksudku ya, itu yang aku bilang ke kamu. Itu seperti sebuah tanjakan, kan? Semacam punya tepi yang melengkung, seperti half pipe. kalau kulihat dari sudut pandang orang luar, bukan mau menyerangmu atau apa. Tapi saat melihat itu, aku merasa ini aneh. Bagaimana dia bisa keluar dari situ? Aku tahu maksudmu, bro. Dan percayalah, setelah apa yang dokter katakan juga, itu membuatku berpikir dan semua kekhawatiran serta kecemasan ini terus muncul. Tapi mereka bergerak. Dia sangat sering bergerak, kan? Dia sangat aktif bergerak. Keduanya begitu. Dan bahkan saat menaruhnya di sana, itu meja ganti popoknya. Menendang ke segala arah. Keduanya begitu. Mereka sangat sering bergerak. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu caranya. Apakah mungkin kamu menjatuhkannya? Dan pernyataan atau situasi ini baru saja seolah-olah dibentuk menjadi cerita bahwa dia jatuh dari meja ganti ini. Tidak, aku tidak pernah menjatuhkan mereka. Aku tidak pernah melakukan apapun yang membuatku tidak nyaman saat menggendong mereka. Jujur saja, aku tidak sering menggendong mereka karena mereka sangat kecil, kan? Iya, Aku tidak terlalu suka menggendong bayi. Menurutku itu menakutkan. Aku benar-benar ketakutan untuk menggendong bayi-bayi perempuan kecil ini. Dan melihat gambar ini, itu sebenarnya tidak terlihat seperti itu. Jadi begini cara pengaturannya, benar? Benar, Oke, sepertinya bahkan tidak mungkin mendarat di area kecil ini, benar? maksudku, Kalau kamu jatuh dari samping, kamu pasti mengira dia akan mendarat di atas karpet. di mana kamu mendarat di atas karpet? Iya. Jadi tunjukkan padaku, kamu tahu, di mana dia berbaring di sini. Benar, oke? Ups, maaf. Seperti di sini, oke? Jadi di mana dia, kepalanya ada di sini, dan dia seperti aku mendengar suara gesekan, lalu dia berbaring di sini. Aku tidak tahu, bro. Aku mengerti. Aku paham, ini memang tidak masuk akal. Dan kalau kamu harus melakukan apapun yang harus kamu lakukan, aku mengerti. Bukan begitu caranya, bukan seperti itu cara kerjanya. Aku hanya mencoba memahami, kamu tahu, apa yang sebenarnya terjadi. Dan jelas, kamu tahu, ada sisi lain dari diriku yang berkata, "Hei, kita bisa saja sedang duduk berhadapan dengan seseorang yang membuat kesalahan besar terhadap anaknya. Dan sekarang kita punya kewajiban untuk melindungi anak yang lain ini, kan?" Iya, Jadi, bro, aku sangat takut.
Maksudku, bahkan aku bilang ke Daniel, aku bilang, Daniel, mereka akan mengirimku ke penjara, tapi kamu bisa jual rumahnya, kamu dapat uangnya, lunasi semua urusanmu, lakukan apapun yang perlu kamu lakukan, pakai untuk rumah baru. Maksudku, aku nggak tahu. Aku cuma, aku tahu, aku nggak tahu. Jadi dokter bilang kalau bayinya sudah diguncang. Kalian tanya ke aku, apakah bayinya sudah diguncang? Bayinya memang sudah diguncang, kurasa. Aku nggak paham. Ya, aku nggak mau memaksakan kata-kata ke kamu, tapi menurutku memang ada beberapa, kamu tahu, ada beberapa fakta dan keadaan di sini yang membuatku bertanya-tanya. Kamu tahu, apakah seorang anak benar-benar hanya jatuh dari meja ganti? Ya, aku tahu, itu memang nggak masuk akal. Luka-luka yang dialami bayi Evelyn sangat parah dan serius, sehingga jelas para detektif tidak percaya dia terluka hanya karena jatuh dari meja ganti. Mereka mencoba membuat Andrew Kamara menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Dia akan meninggal. Dia akan meninggal, kan? Jadi pada dasarnya, entah karena kelalaian atau apapun, aku telah membunuh anakku sendiri. Maksudku, Aku tidak bertanya padamu dalam situasi ini. Aku bilang, dalam situasi di mana sudah dipastikan bahwa seorang bayi diguncang, menurutmu apa yang seharusnya terjadi pada orang itu? bukankah ada semacam, ya, maksudku itu harus dihukum, kan? Menurutmu, bagaimana seharusnya hukuman itu diberikan? Saya tidak tahu. Maksudku, saya tidak mengerti bagaimana birokrasi dan sistem peradilan bekerja dalam hal itu. Tapi maksudku, apakah itu soal jangka waktu? Saya juga tidak tahu. Saya rasa orang itu masuk penjara. Ya, Menurutmu, berapa lama mereka seharusnya di penjara? aku nggak tahu. Aku benar-benar nggak tahu. Maksudku, hukuman ringan, aku juga nggak tahu. Maksudku, mereka masih bayi. Aku menanyakan pendapatmu. Menurutmu, apa yang seharusnya terjadi? Kalau dalam kasus di mana sudah dipastikan, kamu tahu, bayi yang diguncang. Ya, kalau maksudku, lagi, apakah itu seseorang yang sedang stres? Apakah itu seseorang yang dianggap melakukan dengan kekerasan hanya karena mereka tidak mencintai anaknya atau semacam itu? Maksudku, Menurutku, kedua faktor itu penting. oke, jadi maksudku, aku rasa itu kemudian masuk ke ranah pengadilan. Dan jika kamu bisa memisahkan keduanya, jika seseorang kamu tahu mencintai anaknya dan tidak bermaksud melakukan sesuatu, dan yang satu membenci anaknya dan berharap mereka tidak pernah punya anak itu. Maksudku, jelas. Menurutku itu pantas dihukum selamanya. Kamu telah membunuh seorang anak. Kamu telah membunuh sesuatu yang punya kesempatan untuk melakukan sesuatu di dunia ini. Dan kamu tidak akan pernah tahu apa yang bisa mereka lakukan. Kamu tidak akan pernah mengerti apa yang bisa dilakukan anak itu di dunia ini. Mungkin saja dia bisa menyelamatkan dunia. Dan sisi lainnya? Aku tidak tahu, bro. Ini kecelakaan memang bisa terjadi. Semua orang terus bilang begitu padaku. Tapi maksudku, aku rasa hukuman seumur hidup itu agak berlebihan. Tapi kalau itu memang kecelakaan, dan kamu sudah memberikan semua kasih sayangmu dan lakukan segalanya untuk anak ini, aku juga tidak tahu. Mungkin hukumannya bisa sedikit diringankan. Dan kamu tahu, kurangi sedikit hukumannya. Kurangi masa hukuman. Aku juga tidak tahu. Jadi, begitu kamu masuk penjara, begitu mereka tahu kalau kamu membunuh seorang anak, kamu tahu apa yang akan dilakukan seseorang di dalam sana? Jadi, seperti yang orang-orang lain sudah bilang padamu, kecelakaan memang bisa terjadi. Bukan hanya kecelakaan yang bisa terjadi, tapi orang juga bisa membuat kesalahan. Berdasarkan situasi di sini, saya pikir memang telah terjadi sebuah kesalahan. Ya, benar sekali, Pak. Kalau saya tidak meletakkannya di atas meja, kalau saya tidak pergi kan, atau menjauh. Anda tahu, kalau saja saya tidak melakukan itu, kalau saja saya berhenti sejenak, mungkin menarik napas dulu daripada langsung bereaksi terhadap empeng itu. Anak saya pasti masih hidup. Saya bahkan tidak tahu apa yang bisa dia lakukan, bro. Saya dan Wi selalu sering menggoda dia. Cuma sedikit saja. Maksudmu apa? Aku cuma menggoda dia karena dia sering sekali menjulurkan lidahnya. Seperti, entahlah, aku selalu merasa dia ingin bicara dan mengatakan sesuatu, tapi dia tidak tahu caranya. Selalu ada tatapan di matanya. Maksudku,
Aku cuma menggoda dia soal itu. Aku bilang, kamu lucu banget sih, suka menjulurkan lidah dan sebagainya. Iya, jadi berdasarkan percakapan kita dan kamu tahu penjelasanmu. Eh, Kamu tahu, sepertinya ada dua sisi dalam hal ini. Ada. Parah, yang akan saya gambarkan sebagai monster. Benar? Tapi ada sisi lain dari itu, yaitu seseorang yang terlalu stres, bereaksi berlebihan terhadap suatu situasi, atau bereaksi terhadap suatu situasi dengan cara yang menyebabkan cedera pada seorang anak. Dia tidak terluka. Apa itu? Dia tidak terluka, bro. Tidak ada jalan kembali. Mereka bilang langsung kalau dia tidak punya cukup oksigen di otaknya. Itu artinya dia akan mati. Entah itu hari ini, entah itu seminggu lagi, kita tidak tahu. Tapi tidak ada kesempatan baginya untuk... Oke. Dan bahkan dalam kematian, menurut saya ada dua sisi dalam situasi ini. Ada yang keterlaluan dan ada yang terlalu stres. Saya pikir kamu termasuk ke sisi yang terlalu stres itu. Ya. Tapi aku harus tahu apa yang terjadi. Dan sekali lagi, aku bukan dokter. Tapi berdasarkan percakapanku dengan dokter di sana, ini tidak konsisten hanya dengan bayi jatuh. Jatuh ya, dan membenturkan kepala mereka ya. Saya mengerti. Jadi, apa lagi yang bisa saja terjadi? Saya tidak tahu, bro. Saya sudah bilang semuanya. Saya benar-benar... Dia tidak suka posisi ini. Posisi yang dia suka adalah ketika kakinya menghadap keluar, sehingga kepalanya bersandar di dada saya, dan dia merasa lebih nyaman dalam posisi itu kan? Saya tidak tahu apakah itu lebih merangsang, saya tidak mengerti. Dia tidak suka posisi ini, dan saya tahu itu, tapi saya sedang mencoba menilai apa yang terjadi kan? Dan saya tidak bisa memastikan, karena seperti yang saya bilang, bibir pecah, bekas di dagunya, seperti... Bagaimana? Karena ya semua orang bilang bayi itu kuat. Bayi tahu kan mereka cuma terjatuh lalu bangkit lagi kan. Jadi Andrew Kamara tidak memberikan penjelasan apapun tentang bagaimana Evelyn bisa terluka selain dia jatuh dari meja ganti popok. Tak lama setelah percakapan ini berakhir, detektif berbicara dengan tunangan Andrew, Danielle, ibu dari si kembar. Saya sangat menyesal atas apa yang sedang Anda alami. Saya tahu, kata-kata memang tidak banyak berarti dalam situasi seperti ini. Tapi saat ini, itulah yang bisa saya tawarkan kepada Anda. Jadi saya punya formulir yang harus saya isi. Dan tunangan Anda sudah membantu saya menjawab sebagian besar pertanyaannya. Tapi saya ingin membahas formulir itu bersama Anda dan... menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dia jawab. Apakah Anda bersedia melakukannya? Oke. Sebelum itu saya ingin tahu, Anda tahu bagaimana pagi Anda dimulai? Apa? Pagi saya, mari kita mulai dari tadi malam. Jadi tadi malam, mulai dari waktu makan malam, ceritakan kepada saya bagaimana Anda sampai pada kondisi Anda sekarang. Mulai dari waktu makan malam, dia agak rewel tapi tidak terlalu parah. Lebih seperti dia lebih mengantuk daripada mencari perhatian. Dan dia punya kebiasaan ini jam berapa itu? 6.30 sampai 7 malam. Tadi malam, iya. Oke. Tapi dia punya kebiasaan menjadi kaku. Dan saat dia seperti itu, biasanya dia hanya mengunci dirinya sendiri kalau dia sudah punya pijakan. biasanya kami sedang memegangnya saat itu terjadi. Tapi dia berhasil sedikit melengkungkan punggungnya. Jadi, kami membantunya untuk kembali ke posisi semula. Lalu, aku membantunya bangun dan membawanya ke tempat tidurnya juga. Dan aku bersiap-siap. Dan aku menyiapkan mereka untuk tidur di lantai. Jadi tidak ada kemungkinan mereka terguling. Tidak ada kemungkinan aku bekerja dengan Darcy dan pistolnya menjadi. Aku mengganti pakaiannya, mengganti popoknya, lalu aku membawanya dan kemudian bermain sebentar dan memakaikan baju tidurnya. Lalu kami memedongnya dan menenangkannya agar siap tidur. Aku punya kursi kecil yang bisa bergetar khusus untuknya dan dia akan berbaring di situ sementara.
Dan tapi bermain sebentar, karena biasanya mereka tidak langsung mau tidur. Memakaikan baju tidurnya, mendudukannya, membedongnya, lalu kami berbaring dan aku butuh setidaknya 15 menit dan mereka sudah tidur nyenyak. Dan aku membaringkan mereka di box bayi mereka. Dan mereka baik-baik saja. Dari saat itu sampai aku terbangun sekitar jam 2.30 atau jam 3, lalu aku bangun, aku berpakaian, aku berangkat kerja. Jadi mereka masih tidur saat kamu berangkat kerja? Tidak bangun sama sekali sepanjang malam? Tidak, dan itu memang biasa bagi mereka. Mereka biasanya tidur sepanjang malam. Dan kemudian aku jelas tidak tahu ada apa-apa yang salah sampai dia menelponku dan memberitahuku tentang itu. Oke, jadi itu dilakukan melalui panggilan telepon. Itu sudah lama berlalu di tempat kerja. Dan aku bekerja di sana karena mereka mengambil tindakan. Sekarang aku bekerja di Benon Murray. Jadi, sudah berapa lama ini jadi rutinitas di mana kamu bangun jam 2 atau 3 pagi, kamu pergi? Dia yang bertanggung jawab. Sudah seperti itu sejak, aku ingin bilang sejak 16 September saat aku kembali bekerja. Maaf aku mengganggu, kami akan membiarkan keluarga datang sebentar untuk berkunjung. Boleh aku meminjamnya sebentar? Ya Bu, tentu saja. Terima kasih. Percakapan dengan Daniel berlanjut setelah dia mendapat kabar dari para dokter. Menurutmu bagaimana Andrew menghadapinya? Aku tahu dia sering mempertanyakan dirinya sendiri. Iya. Tapi dia tidak melakukannya. Oke, bagus. Oke. Tidak ada yang bersifat menuduh dalam percakapan ini. Dan saya pikir dia mungkin mengartikannya seperti itu. Hanya karena stres, kamu tahu, berada bersama para detektif. Dan secara keseluruhan, setiap kali kita bangun untuk makan, ya faktanya Iya. bahwa itu terjadi bersamanya. Aku tahu dia kesulitan saat harus menenangkannya. Tapi biasanya dia cukup baik-baik saja. Tapi dia tidak pernah bersikap kasar. Dia tidak pernah begitu. Apakah dia pernah berkata, aku tidak bisa melakukan ini? Tolong pegang dia sebentar. Ya, Oke, jadi dia tahu kapan harus mundur. ya benar. Jadi menurutmu bagaimana reaksinya jika dia tidak punya pilihan untuk sekedar pergi begitu saja? Dia akan meletakkannya di ranjang bayinya dan pergi begitu saja. Dia tidak akan mengambil risiko itu dan maksudku, aku butuh waktu sebentar. Aku tidak bisa membantumu kalau kamu masih menangis. Dia meletakkannya dan pergi begitu saja. Para detektif juga penasaran tentang lubang yang mereka temukan di dinding rumah itu. Aha, jadi Anda bilang biasanya, jadi kadang-kadang memang ada pengecualian dalam setiap situasi. Apakah dia pernah merusak sesuatu atau memukul dinding sampai berlubang atau hal seperti itu? Dia pernah melakukannya pada pintu lemari kami. Ia hanya melakukan itu. Ia hanya memukulnya 2 kali. Saya ingin bilang selama 4 tahun kami tinggal di rumah ini. Apa yang menyebabkan itu? Itu karena hal bodoh saat kami sedang bertengkar. Dan itu terus berlanjut. Alih-alih kami mencapai kesepakatan, semuanya justru makin memanas dan memanas. Mereka melakukannya 2 kali dalam waktu yang sama, atau itu 2 kejadian berbeda? 2 kali? Hanya 2 kejadian terpisah. Oke, tapi kamu tidak ingat apa penyebabnya kan? Aku tidak ingat persis tentang apa pertengkaran itu. Tapi yang pasti, dalam kedua kejadian itu, mereka memang sedang bertengkar. Iya. Oke. Jam berapa? Apakah itu siang hari atau malam hari? Itu terjadi pada malam hari. Apakah dia seperti kalian di tempat tidur? Atau bagaimana? Kami tidak sedang di tempat tidur. Itu setelah makan malam, tapi sebelum waktu tidur. Kira-kira di rentang waktu itu. Seberapa dekat waktu kejadian itu? Seberapa jauh jaraknya? Jauh terpisah dalam waktu. Seperti hari, minggu, bulan?
Aku pikir yang pertama terjadi saat kami pertama kali pindah ke rumah bersama, dan yang kedua mungkin sekitar setahun yang lalu. Oke, maksudku, Itu sangat jarang terjadi. Dia sama sekali bukan orang yang suka melakukan kekerasan. oke. Apakah kamu menganggap dia jujur dalam hubungan kalian? Iya. Apakah kamu jujur padanya dalam hubungan kalian? Oke, jadi kalian berdua tidak saling menyimpan rahasia? Tidak ada, tidak ada. There's no rahasia di antara kalian. Ya, sebagian besar pertengkaran kami memang hanya soal keuangan. Ya, aku akan mencari solusinya. Benar, maksudku bukan soal keuangan atau pertengkaran. Aku hanya bertanya, apakah kamu merasa nyaman untuk mendatangi dia dan membicarakan apa saja? Dan apakah kamu merasa dia juga akan nyaman berbicara denganmu tentang apa saja? Ya, Jadi, jika dia melakukan sesuatu yang menyakiti putrimu, menurutmu, apakah dia akan mengatakan sesuatu kepadamu? Aku 100% yakin dia akan mengatakan sesuatu padaku. Dan dia belum melakukan itu kan? Tidak, oke. para detektif merasa skeptis dan mereka mengkonfrontasi Daniel dengan kecurigaan mereka tentang cerita Andrew. Jadi saya tidak berada di rumahmu, tapi mereka mengirimkan saya foto meja ganti itu, dan bagian tengahnya cekung. Di tempat tidurnya. Iya, Dan jadi, dari sudut pandang orang luar, itu tidak masuk akal. Bahwa dia bisa mendorong tubuhnya sendiri. Benar. Saya bisa bilang dengan jujur, dia jauh lebih kuat daripada yang banyak orang kira. Tapi, Saya pernah melihat dia mendorong tubuhnya sendiri, misalnya kalau dia sedang berbaring di sana, lalu dia bersiap-siap, dia akan mendorong dirinya dari sini. Dia bisa meluncur setidaknya sampai setengah jalan. Ini mudah baginya untuk melakukan ini. Dan ketika saya bilang dia seperti itu, saya benar-benar maksudkan dia memang bertubuh seperti itu. jadi peran kita di sini adalah untuk yang pertama, mencari tahu persis apa yang terjadi pada putri Anda. Tapi yang kedua adalah melindungi, Anda tahu, putri Anda yang lain. Dan berdasarkan apa yang Anda katakan, Anda merasa seperti, apakah Anda merasa putri-putri Anda aman bersamanya? Ya. Ya. Aku menelpon untuk melihat apakah kamu. Bahkan sekarang, Aku masih merasa mereka aman bersamaku. Karena aku tahu kecelakaan bisa saja terjadi. ya, dan kurang lebih itulah yang kami bicarakan. Aku jelaskan bahwa kecelakaan memang bisa terjadi. Ya. Tapi biasanya itu Itu tidak masuk akal bagi saya bahwa jatuh dari ketinggian 1 meter di atas karpet akan melukai seseorang separah itu, kan? Apakah pertanyaan itu muncul di pikiranmu? Dan saya tidak bermaksud menanamkan apapun di pikiranmu. Tapi tidak. Karena saya tahu itu sulit di bawah permukaan itu. Dan saya, selembut apapun karpet itu terasa. Ya. Ini. Bukan. Tidak ada bantalan di bawahnya. Saya rasa ada bantalan di bawahnya. Saya tidak tahu bantalan seperti apa. Dan kemudian hanya di titik itu saja. Tepat di mana itu bertemu dengan lantai kayu di sana. Itu meja ganti. Tidak benar-benar menempel ke dinding, tapi ada cukup ruang sehingga dia bisa saja mengenai lantai kayu itu juga. Ya. Ya. Dan dia bahkan bisa saja mengenai bagian dari meja ganti saat jatuh. Benar. Jadi, Anda punya kesempatan untuk melihatnya. Apakah Anda melihat ada luka pada dirinya? Selain yang saya lihat di sini, tepat di bawah dagunya. Maaf. Itu bisa saja. Dimasukkan ke ambulans, lalu dibawa pergi. Tapi aku tidak melihat apa-apa. bayi Evelyn meninggal pada malam harinya. Sebuah autopsi kemudian mengungkapkan bahwa dia mengalami trauma internal yang signifikan pada otak, tulang belakang, dan hatinya. Dan cedera-cedera itu tidak sesuai dengan cedera akibat jatuh yang tidak disengaja. 2 hari setelah Evelyn meninggal, polisi menahan Andrew Kammerer.
Andrew, saya di sini usahain grup bersama. Kamu sudah keluar. Baiklah, Andrew. Bisakah kamu berbalik? Hai, saya di belakang. Tolong. Ya, saya bisa. Ya. Saya bisa. Saya ingin sisanya. Kamu punya keju. Ia sedang mengambilnya. Oke. Kerjaan itu, ya, yang abu-abu di sana. Tolong jangan. Yang abu-abu hanya yang slip on saja. Apa? Yang slip punya center. Tanaman di atas sana. Benar sekali. Ya, mungkin aku juga nggak punya banyak urusan. Ya. Nanti kamu juga akan ganti baju kok. Enggak. Kamu bawa apa? Ambil topiku. Enggak, aku nggak punya apa-apa. Aku cuma punya batu kecil yang dulu bersama putriku. Sini aku ambil saja. Kamu mau ibu yang menyimpannya? Tentu, kamu bisa ambil itu. Dan kamu bisa mengambilnya. Aku nggak punya apa-apa lagi. Jadi dia bilang jangan khawatir tentang itu. Jangan khawatir tentang itu. Hei, kamu mau berbalik lalu melangkah turun menyamping? Ya. Kita akan berjalan menyusuri jalan, lalu belok kiri kembali ke mobil kita, oke? Andrew didakwa dengan pembunuhan yang diperberat atas kematian Evelyn dan penganiayaan berat atas luka-luka yang diderita saudara kembarnya. Bayi perempuan itu mengalami luka-luka seperti tulang rusuk patah. Seorang hakim memerintahkan dia ditahan dengan jaminan sebesar $5 juta. Sebulan setelah penangkapan Andrew, detektif membawa Daniel kembali untuk diinterogasi. Dan ceritanya tentang Andrew berubah. Sebelum mengetahui tentang kehamilanmu, bagaimana kamu menggambarkan hubunganmu dengan Andrew? Jika aku melihat kembali sekarang dan melalui terapi yang sudah aku jalani, saat itu hubungan kami bersifat kasar secara emosional dan mental. Dalam hubungan itu, aku akan bilang semuanya baik-baik saja. Aku bisa bilang selama aku bersama dia, dia benar-benar mengendalikan aku sepenuhnya. Dan aku tidak melihat tanda-tanda kekerasan selama hubungan itu. Bisa kamu jelaskan tentang emosional dan mental? Karena jelas itu bisa berarti berbeda bagi setiap orang, tergantung bagaimana mereka memahaminya. Bagaimana kamu akan menggambarkannya? Itu terlihat dari cara dia berbicara kepada saya. Baik, sekali lagi, melalui pesan teks dan hal-hal seperti itu. Hal-hal yang dia katakan sangat manipulatif. Sekarang saya mengerti. Fake. Ada ancaman. Tidak ada yang ditujukan kepada saya. Ketika dia marah atau mengalami ledakan emosi, di mana dia melakukan pelecehan emosional dan mental terhadap Anda, apa yang memicunya? Biasanya, itu dimulai dengan percakapan tentang uang, atau dia khawatir saya tidak menjaga kesehatan saya. Atau awalnya biasanya berawal dari misalnya dia membuat lelucon, lalu dia cenderung keterlaluan, dan saya akan berkata, "Hey," dan apakah itu sering terjadi? Tapi kalau dia bercanda, lalu Anda bilang kepadanya, kamu sudah kelewatan. Apakah dia pernah berhenti melakukan itu, atau dia tetap melakukannya? Dia akan tetap melakukannya. Daniel, benar. Apakah pernah ada kecemburuan, tuduhan selingkuh satu sama lain, atau hal lain yang bisa menyebabkan semua ini?
Sekali lagi, kalau dilihat ke belakang, saya baru tahu kalau dia mengira saya berselingkuh darinya. Oke, apakah itu yang mungkin menjadi penyebab beberapa pertengkaran kalian pada suatu saat? Baiklah, dia tidak pernah. Dia sendiri tidak pernah secara langsung menuduhku. Apa dia pernah? Kurasa ini, itu mungkin baru saja menjawab pertanyaanku, dan aku akan langsung saja bertanya, apakah dia pernah menuduh bahwa bayi-bayi itu adalah miliknya, atau hal semacam itu? Tidak. Oke, kalau dia... Apakah dia pernah menyebutkan tentang tidak bisa mengendalikan dirinya, atau mengendalikan kekuatannya, atau tidak mengetahui kekuatannya sendiri, atau hal-hal seperti itu? Dia sudah menyebutkan. Dia sudah mengatakan itu selama bertahun-tahun. Oke, sebelumnya... Sebelum aku hamil sebelumnya. Apakah kamu tahu persis apa yang dia katakan? Atau maksudku, kamu bahkan bisa menceritakannya dengan kata-katamu sendiri, tapi... Dia sebenarnya tidak tahu seberapa kuat dirinya sendiri. Oke? Beberapa hari setelah wawancara ini dengan detektif, grand jury mendakwa Daniel atas tuduhan terlibat dalam pembunuhan bayi Evelyn dan membahayakan anak atas cedera yang dialami oleh saudara kembarnya. Andrew kemudian mengaku bersalah atas tuduhan pembunuhan tidak disengaja, penyerangan berat, dan menghalangi proses hukum. Dia dijatuhi hukuman penjara selama 19 hingga 24,5 tahun. Daniel kemudian mengaku bersalah atas 2 tuduhan membahayakan anak. Dia sedang menjalani hukuman penjara selama 5 tahun. Dan itu saja untuk episode Crime Fix kali ini. Saya Annette Levy. Terima kasih banyak sudah bersama saya. Sampai jumpa lagi di sini pada episode berikutnya.